Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Prapto di Siraman Rohani Gereja Salmasi Begangsaan. Terpujilah nama Tuhan kalau jemaat Tuhan semuanya dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Langsung saja hari ini saya mengajak kepada jemaat Tuhan untuk membaca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 4-6. Firman Tuhan berkata, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, tema yang saya mau bagikan buat kita semuanya yang akan kita bahas hari ini adalah dari perjalanan iman Simon atau yang sekarang disebut Petrus ya. Ya, di sini dalam teks ini namanya adalah Simon dan tema yang saya bawakan untuk kita semua adalah belajar dari Simon. Hal apa yang bisa kita belajar dari Simon? Simon ini adalah seorang nelayan, sudah berlayar semalaman tetapi nol, nggak dapat ikan. Maksudnya usahanya susah payahnya tidak terlalu menyenangkan ya. Tetapi ketika dia mulai membersihkan jalannya, lalu kemudian mungkin mempersiapkan untuk berlayar nanti malam, Yesus datang naik perahu, lalu kemudian minta kepada Simon dan teman-teman untuk sedikit ke tengah ya, maksudnya menjauh dari pantai dan dia mengajar di sana. Yesus mengajar melalui di atas perahu itu. Tentunya di sini Simon mendengar, pengajaran Yesus luar biasa sekali. Wow, ini membangkitkan gairah saya, iman saya, semangat saya. Lalu kemudian setelah mendengar itu, ada perintah dari Tuhan Yesus kepada Simon. Di mana pada waktu itu, Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Hal yang tidak mungkin dilakukan, sangat mustahil. Orang ikan itu malam, nelayan itu pergi ke tengah laut itu malam. Maksudnya menjala ya. Mencari ikan itu malam. Ya saya tidak terlalu paham untuk ilmu nelayan, tetapi yang saya tahu seperti itu. Perginya atau menangkap ikannya itu malam. Tetapi setelah semalaman mereka berlayar mencari ikan tidak mendapat. Lalu kemudian ketemu Yesus, Yesus mengajar dan mereka memperhatikan dengan seksama. Ketika Yesus mulai menyuruh mereka, reaksi daripada Simon ini sangat luar biasa. Dia berkata, ya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Artinya nol penghasilan atau pendapatan, ya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hal yang sangat luar biasa. Ada ketaatan atau percaya dari iman si Simon ini. Setelah mendengar pengajaran Yesus, setelah mendengar apa yang dikatakan Yesus tentang pribadinya, kuasanya, siapa dia, dan Simon menangkap itu, lalu kemudian ketika Yesus menyuruh, Simon berkata, karena engkau yang memintanya Tuhan, yang menyuruhnya, aku akan berlayar. Itu enggak malam, siang, ya. Lalu kemudian, ya, di sini ada hal yang luar biasa. Ternyata biarpun siang hari, ikannya melimpah. Ketaatan atau percaya Simon menghasilkan buah yang luar biasa. Di mana dia yang semalaman berlayar nggak dapat apa-apa, setelah mendengar pengajaran Yesus, memperhatikan dan mulai taat kepada perintah Yesus. Bahkan dikatakan jaringnya tidak dapat menampung banyaknya ikan itu. Beda. Kalau seumpama itu yang ngomong adalah Pendeta Prapto pada waktu itu. Mungkin orang akan bilang, sopo kowe? Tapi karena ini adalah Yesus, Tuhan yang datang ke dunia dan dengan kuasa dan wibawanya dia mengajar, Simon dibangkitkan imannya oleh Tuhan. Dan dia percaya, dia taat, dia berhasil.
Apakah kita juga mau mengalami sesuatu yang dialami oleh Simon? Apakah kita juga ingin berhasil seperti Simon? Apakah kita selama ini bergumul dan berharap sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, menanti-nantikan jawaban Tuhan? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyimak apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Pertanyaan yang perlu direnungkan dalam kehidupan kita. Dan apakah kita sudah belajar taat, percaya dengan penuh kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tersebut? Iman yang bukan sekedar percaya, tapi iman yang benar-benar hidup. Lalu kemudian, kalau kita sudah ada di dalam dua hal ini, mencerna, menyimak dengan baik, dan kemudian iman mulai ditumbuhkan oleh Tuhan Yesus, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus karena kita benar-benar mengerti apa yang kita pelajari tentang kebenaran firman Allah tersebut. Dan kita menangkap, percaya, dan lalu kemudian kita bertindak dalam kedaulatan Allah. Allah akan membuat kita berhasil. Waktunya kapan? Sama. Ketika Simon percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa kerjakan segera, tetapi Tuhan juga bisa menggunakan proses untuk kita berhasil. Ya, banyak kasus atau banyak hal yang terjadi di dalam Alkitab, seorang yang berhasil harus melalui proses yang berat. Ya, inilah yang menjadi perenungan buat kita semuanya. Belajar dari Simon. Maukah kita belajar dari Simon? Mencerna atau menangkap semua apa yang diajarkan oleh Yesus, sehingga apa yang kita dengar, yang kita cerna, yang kita renungkan itu akhirnya membangkitkan iman kita di dalam Kristus, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup, lalu kemudian kita bertindak, dan dalam kepercayaan itu Tuhan pasti bekerja menolong kita. Apa menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi masalah kita? Adakah kita ingin Tuhan segera bekerja? Atau kita memang siap dengan hati kita untuk menerima proses daripada Tuhan? Oleh sebab itu, mari kenali diri kita. Hiduplah dari ajaran yang sudah Tuhan sampaikan. Bertumbuhlah dalam iman. Bertindaklah dalam penyertaan Allah. Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas renungan hari ini, di mana kami boleh belajar tentang apa yang dilakukan Simon Tuhan. Bukan sekedar dia bertindak, tapi sebelumnya dia telah mencerna siapa Engkau dan apa yang Engkau ajarkan kepada dia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merindukan kepadamu untuk kami juga memiliki hati atau pemahaman seperti Simon. Bahkan lebih dari itu, kami mau berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan atas segala kehidupan kami. Banyak hal yang kami seru-serukan kepadamu, tapi kami percaya yang terbaiklah yang akan Kau kerjakan. Oleh sebab itu kami mohon padamu Bapa, ajar kami mengenal Engkau. Bangkitkan iman kami dan tumbuhkanlah Kau Tuhan, tambahkan iman kepada kami, sehingga kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu, bertindak dalam penyertaan-Mu, dan berhasil karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu dalam segala perkara, dalam segala pergumulan. Kau menjaga mereka semuanya, baik keluarga, rumah tangga, ekonomi, usaha, masa depan semuanya diberkati oleh Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin.